Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi lookup dan logika di Microsoft Excel. Yang beranggotakan saya sendiri, Nur Aiza Tasya Ali dari kelas 1EA01. Halo semuanya, nama saya Niputu Ayu Dewani Putri dari kelas 1EA01. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Anggrania Amalia Putri dari kelas 1EA01 kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Nathanael dari EA01. Perkenalkan nama saya Davo Maulana dari kelas 1EA01. Halo, perkenalkan nama saya Randa Pangestu dari kelas 1EA01. Nama saya Fajar Nugraha, NPM 112202339, kelas 1EA01. Nama saya Erika Nur Amelia dari kelas 1EA01. Fungsi lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. Lookup terbagi menjadi dua, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Aturan penulisan HLOOKUP hampir sama dengan VLOOKUP, hanya berbeda pada bagian nomor indeksnya saja. HLOOKUP menggunakan nomor indeks berdasarkan data yang berbentuk baris. Oke, sekarang kita simak video penerapan VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Oke, kita akan mulai dari VLOOKUP. Kita klik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik kode barangnya yang diinginkan, nanti akan muncul seperti ini, titik koma, lalu kita copy data yang aslinya ini, kita copy. Nah, agar mengunci datanya ini, kita klik F4 yang ada di keyboard kalian. Nanti muncul seperti ini otomatis ya guys. Lalu titik koma, karena kita akan mencari nama barang ini berada di posisi kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti tulisnya di sini 2, titik koma lagi kita tulis false. Agar kenapa? False itu biar data yang salah nggak masuk ke dalamnya. Enter. Kita lihat kursi jati sama ya. Lalu agar lebih mudah tinggal kita tarik ke bawah. Jadi deh sama persis sama yang di bawahnya ya. Sama juga dengan harga, cuma bedanya karena harga ada di kolom ketiga, berarti kita nanti nulisnya pakai kolom ketiga. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik kode barangnya juga, titik koma, lalu kita copy datanya saja ya, ini copy datanya. Ingat, kita klik lagi F4, udah muncul seperti ini, muncul titik koma. Karena harga ada di kolom ketiga, berarti kita klik di sininya 3, titik koma, lalu false. Enter. Sama ya, 18 juta. Tinggal kita tarik lagi. Selesai. Jadi ini dia fungsi dari VLOOKUP. Sama ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan HLOOKUP atau disebut juga dengan horizontal lookup. Jika tadi VLOOKUP mengambil data secara vertikal, HLOOKUP ini mengambil data secara horizontal. Bisa kita lihat perbedaannya itu adalah dari model tabelnya. Jika di VLOOKUP, headernya itu berada di atas dan menyamping, dan datanya itu menurun ke bawah seperti ini. Sedangkan di HLOOKUP,
Headernya berada di sisi kiri dan datanya itu ada di sisi kanan secara horizontal atau menyamping. Headernya warna biru, datanya warna kuning. Kita langsung praktekkan saja. Contohnya saya ingin mencari data yang nama buah sama dengan lookup. Klik kode barangnya, titik koma, lalu kita blok data aslinya, datanya saja jangan ada ya. Sudah gitu kita klik F4, lalu akan muncul seperti itu. Lalu karena kita mencari nama buah di sini, di data aslinya nama buah ada di barisan kedua, jadi kita pencet 2, titik koma lagi, lalu false, lalu kita enter. Sudah seperti ini, lalu langsung kita copy saja. Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi logika. Pertama, kita akan gunakan fungsi if. Fungsi if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Oke, sekarang kami akan menjelaskan fungsi logika. Salah satunya kita ambil di sini if. Nah, langsung saja kita coba ke dalam contoh tersebut. Di sini sudah ada 2 tabel, yaitu tabel pertama berisikan nilai ulangan harian dari 5 anak ini. Itu nilai sekian dan sekian. Dan tabel kedua berisikan informasi. Nah, ini panduan yang akan kita cari nanti keterangannya, apakah terlampaui, tercapai, atau belum tercapai. Langsung saja kita coba. Kita menggunakan rumus if dengan menggabungkan nilai pertama dengan nilai kedua akan menghasilkan nilai berapa, dan akan ketahuan di sini apakah dia terlampaui, tercapai, atau belum tercapai. Langsung saja kita mulai dengan sama dengan if buka kurung nilai pertama ditambah nilai kedua lebih besar dari 150 adalah terlampaui. Sesuai dengan tabel tersebut ya. Kita buat lagi if buka kurung nilai pertama ditambah nilai kedua sama dengan 150, artinya tercapai. Lalu kita buat lagi if buka kurung nilai pertama ditambah nilai kedua kurang dari 150, yaitu belum tercapai. Tutup kurung 3, enter. Nah, di sini sudah ketahuan nih. Tria dengan nilai pertama 90 dan nilai kedua 20, keterangannya belum tercapai, artinya nilainya di bawah 150. Kita tarik ke bawah dan kita lihat. Nah, di sini sudah ketahuan siapa-siapa saja yang belum tercapai, dan terlampaui. Nah, misalkan kita ubah nilainya, contoh ada kesalahan data, kita nggak usah ubah satu-satu lagi karena kita sudah menggunakan rumus. Contoh kita ubah tadi 50, kita ubah ke 70, enter. Nah, dia akan berubah menjadi terlampaui, artinya kita sudah menggunakan rumusnya dengan benar. Oke, masih di fungsi logika Microsoft Excel. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi logika AND. Fungsi AND. Apa sih itu fungsi AND? Fungsi AND adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian nilai pada Microsoft Excel.
dengan output true ketika semua nilai pengujian bernilai benar. Output false akan dikeluarkan apabila terdapat pengujian yang bernilai salah. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari fungsi logika N, selanjutnya kita beranjak ke sistematika penulisan rumus N. Kalian bisa lihat ya, sistematika penulisan rumusnya adalah sama dengan N huruf besar semua A N D buka kurung logika 1 titik koma logika 2 titik koma logika 3 logika 4. Kalian dapat mendefinisikan hingga 255 pengujian, dan jangan lupa diakhiri tutup kurung. Dan mohon diingat ya, untuk penggunaan koma atau semikolon titik koma dalam formula disesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa pada komputer Anda. Oke, untuk keterangannya, logika ke-1 pengujian nilai 1, logika 2 pengujian nilai 2, begitupun logika ke-3, ke-4, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita aplikasikan fungsi logika N ke Microsoft Excel. Nah, sekarang kita sudah berada pada aplikasi Microsoft Excel. Di sini sudah terlihat ya tabel nilai ulangan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan menentukan lulus atau tidaknya siswa dalam nilai ulangan bahasa Indonesia. Nah, untuk kriteria siswa yang lulus ulangan yaitu siswa harus memperoleh nilai ulangan lebih dari sama dengan 7. Oke, langsung saja kita aplikasikan menggunakan fungsi N. Rumusnya adalah sama dengan N besar semua ya, buka kurung. Oke, karena kita akan mengoperasikan nilai ulangan, jadi kita tekan pada nilai siswa. Nah, sudah muncul data C4. Dan juga kita masukkan persyaratannya atau kriterianya, yaitu yang ini ya, kriterianya siswa harus memperoleh nilai ulangan lebih dari sama dengan 7. Nah, yang kita masukkan lebih dari sama dengan 7-nya aja. Oke, kita masukkan lebih dari sama dengan 7, tutup kurung, enter. Nah, si fungsi logika N ini sudah mengoutput true ya, berarti data ini tuh memenuhi syarat. Oke, kita copy saja ke bawah. Nah, sudah otomatis ya. Nah, di sini ada yang mengoutput false ya, 2 ya di sini, yaitu nilai siswa Rina dan nilai siswa Nina. Nah, kenapa false? Karena nilai siswa ini tidak memenuhi syarat. Oke, selanjutnya kita akan menentukan lulus atau tidaknya siswa di keterangan ini ya, dengan menggabungkan fungsi if dan N. Langsung saja, rumusnya sama dengan if buka kurung N buka kurung lagi, yang ini lagi C4, dan kita masukkan syaratnya juga ini ya, lebih dari sama dengan 7, lebih dari sama dengan 7, lalu tutup kurung. Nah, terus kita masukkan titik koma. Nah, untuk value if true kita akan memasukkan kata lulus, kutip 2
lulus, kutip 2 lagi, titik koma lagi. Nah, untuk value if false, kita akan menggunakan kata tidak lulus. Tidak lulus. Tanda kutip 2 lagi. Dan yang terakhir kita tutup kurung. Lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat ya. Berarti nilai ulangan Doni sudah memenuhi syarat lulus. Oke, langsung kita copy ke bawah saja. Nah, secara otomatis. Nah, berarti di sini yang tidak lulus dari Rina dan juga Nina karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu fungsi dari fungsi logika N ya. Cara menggunakan fungsi OR juga termasuk ke dalam fungsi logika. Kegunaan fungsi OR dan AND sama-sama membandingkan dua atau lebih kondisi sehingga menghasilkan nilai true dan false. Saya akan menjelaskan dan mencontohkan rumus Excel logika OR, yaitu tentang perusahaan otomotif penjualan motor, menghitung insentif per 2 bulan sekali dengan rata-rata penjualan 60 motor per bulan. Jika penjualan di bawah 60, satu motor mendapatkan insentif 10 juta. Apabila rata-rata per bulan di atas 60 mendapatkan insentif 30 juta. Di sini saya akan menampilkan contoh mengenai insentif sales penjual motor. Seperti yang saya buat tabel yang ada di monitor. Nah, jadi rumus OR yang saya gunakan untuk menghitung insentif adalah sama dengan if buka kurung OR buka kurung kurang dari 60 kurang dari 60 tutup kurung 10 juta $30 juta nah disitu ditarik ke bawah. Jika di atas 60 barang mendapatkan 30 juta. Jika di bawah 60 barang mendapatkan 10 juta. Nah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi SUMIF. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Fungsi Excel ini termasuk dalam kelompok fungsi Math dan Trig atau Mathematics and Trigonometry. Fungsi atau rumus SUMIF digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi logika yaitu SUMIF. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian fungsi SUMIF. Rumus SUMIF yaitu sama dengan SUMIF buka kurung range, tanda petik kategori atau kriteria, tanda petik, sum range tutup kurung tekan enter untuk mendapatkan hasil. Pada layar saya sudah mempunyai data kategori sayuran dan buah-buahan. Di sini saya akan mencari total penjualan sayuran dan total penjualan buah-buahan. Pertama, saya akan mencari total penjualan sayuran dengan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF buka kurung blok seluruh kategori untuk mendapatkan range,
koma, tanda petik, ketik sayuran, karena yang dicari sayuran, tanda petik, koma, blok seluruh penjualan untuk mendapatkan sum range, tutup kurung lalu tekan enter, dan di sini saya sudah mendapatkan hasil yaitu 10.000. Lalu saya akan mencari total penjualan buah dengan rumus sum if, yaitu sama dengan sum if buka kurung blok seluruh kategori untuk mendapatkan range, koma, tanda petik, ketik buah karena yang saya cari sekarang buah, tanda petik, koma, blok seluruh penjualan untuk mendapatkan sum range, tutup kurung lalu tekan enter, dan di sini saya mendapatkan hasil 25.000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi if error. Cara menggunakan fungsi if error pada Excel untuk menghasilkan nilai tertentu jika uji logika terhadap rumus Excel menghasilkan nilai pesan error. If error digunakan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu jika rumus Excel yang kita tentukan menghasilkan sebuah nilai error. Jika rumus Excel tersebut tidak menghasilkan pesan kesalahan, maka akan menghasilkan nilai asli dari rumus Excel tersebut. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan fungsi rumus if error. Di sini sudah saya buat tabel dengan menggunakan angka, pembagi dengan rumus tanpa if error, dan rumus dengan if error. Di sini sudah saya buat dengan angka acak dan pembagi acak, yaitu ada 2 mengandung error, yaitu 2A dibagi 4 dan 5 dibagi 0. Jadi langsung saja kita memasuki rumus tanpa if error, yaitu sama dengan value A dibagi value B akan menghasilkan hasilnya tidak mengandung error. Untuk ke bawahnya kita akan copy aja. Akan di sini 2A dan 4 akan mengandung value yaitu error. Di sini kita akan coba dengan pengganti rumus if error. Oke, itu rumusnya sama dengan if error value A dibagi value B. Di sini kita ganti value if error-nya dengan periksa kembali. Nah, jika pesan tidak mengandung error, maka akan menghasilkan nilai yang tetap dan tidak mengandung error. Untuk mencari yang mengandung error, kita copy paste aja untuk mencarinya. Maka untuk 2A dan 4 akan mengandung yang error, yaitu kita buat dengan pesan tadi periksa kembali. Baiklah, sekian presentasi fungsi rumus if error saya. Jika salah mohon dimaafkan. False. Rumus false adalah keluaran untuk nilai kebenaran atau salah oleh fungsi logika dan operator aritmatika. Fungsi false bisa disebut juga nilai default atau bisa juga nilai pembanding. Di data false atau VLOOKUP akan menemukan nilai yang akan dicari pada data variasi yang sama. Persis jika tidak ditemukan, maka VLOOKUP akan menghasilkan error atau NA. Untuk nilai ekivalen false itu adalah nilainya 0. Tapi kalau salah dalam ketikan Excel bisa mengetik false pada rumus VLOOKUP dengan sebagai contoh yang saya sudah tertera di sini. Jadi kalian bisa lihat contohnya seperti ini, sama dengan A1 B1. Ini contoh sederhana ya. Kalau kalian mau pakai rumus itu kalian harus sama dengan VLOOKUP dulu, kan itu buka kurung dulu, terus di barisan pertama ke barisan kedua, nanti hasilnya sama, tetap false. Jadi ini kalau salah A B kalau salah ini A sama B gitu ya,
belum ada kayak harga atau enggak barangnya berapa atau enggak bisa dibilang gimana ya, ukurannya gitu lah. Pokoknya untuk perdagangan kalau kalian malas buat ngitung atau enggak ngetik capek, kalian bisa menggunakan rumus false ini. Tapi nggak ada bedanya juga sih sama yang satunya lagi juga. True, nggak ada bedanya dengan true juga sih. Sama-sama bisa buat ngitung dagang lah, nggak ada bedanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rumus false dalam perdagangan hitung-hitungan. Kalau misalnya kalian malas menghitung-hitung ya. Ini saya sudah ada 2 tabel, daftar barang dan daftar harga. Dan kita akan memulainya untuk mengisi harga yang di sini ya. Kalau misalnya kalian terlalu ambisius gitu ya, kalian tinggal copy ini lalu pindahkan. Tapi kalau misalnya kalian males gitu kan, kalian bisa cara ini, pakai cara rumusnya. Pertama sama dengan VLOOKUP. Nah, ini kan buka kurung, terus pencet ini titik koma, dan di bawah kapasitas ini nggak usah mereknya, nggak usah, kita blok sampai harga 150. Dan setelah itu kalian mencet F4. Kalau misalnya F4 kalian nggak bisa, di sini saya nggak bisa pakai F4 ya, maksudnya saya nggak bisa pakai F4, jadi saya akan ada tombol pembantunya yaitu Fn tambah F4, jadinya akan muncul dengan simbol dolar. Sama juga ini yang depannya juga F4 juga. Nah, setelah itu kalian titik koma, karena ini di bawah ya, jadi kita akan tulis angka 2, karena ini di kolom 2, titik 2 lagi, titik koma, terus kita akan tulis false di sini. Nah, false, dan kita akan tutup kurung, dan jadilah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal copy aja ke bawah biar tidak ribet ya. Nah, maka ini kan F4 ini dia akan mengunci rumus, jadi kalian tidak akan ngetik rumusnya 2 kali, tinggal kalian copy aja ke bawah dan hasilnya tetap sama yang ada seperti ini. Ini false. Nah, kalau misalnya ini kadang-kadang saya juga suka aneh gitu ya, suka error gitu. Kalau misalnya saya ini false-nya saya hilangin jadi angka 0, maka tetap sama. false juga masalahnya. 0 tetap sama. Ini juga. Ini juga coba saya tulis angka 0 ya. Enter. Nah, false juga. Sama kan? Jadi maupun false atau nggak 0, itu sama-sama false. Kecuali kalian di sini tulis angka 1, maka itu akan beda. Nih, sebagai contoh, saya tulis angka 1. Nah, dia akan bertulis NNA, itu artinya true. Karena ini saya kan mencari false ya, bukan true istilahnya. Nah, misalnya kita kembali angka 0, itu akan kembali ke harga sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian salah pengetikan, itu nanti dia akan error NA dibacanya. Tapi ya gitulah, tergantung rumus ininya aja.